Pada tahun 1980-an, kampung halaman Fatoni sudah tersentuh aliran listrik, namun belum semua orang dapat menikmati fasilitas tersebut. Hanya orang-orang kaya atau yang ekonominya berkecukupan yang bisa menikmati fasilitas listrik. Sementara orang-orang yang belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar listrik tetap menggunakan lampu teplok atau petromax. Dan pada masa itulah peristiwa yang sangat menakutkan ini terjadi, yang diakini banyak orang sebagai teror dari alam gaib. Fatoni menceritakan kisah ini kepada saya, dan sekarang saya akan mengisahkannya kepada kalian. Selamat menyelami dunia misteri. Kampung halaman Fatoni adalah sebuah kampung tradisional di Jawa Tengah, yang warganya biasa hidup rukun dan damai, khususnya pada tahun 1980-an. Di masa itu, televisi masih barang mewah sekaligus mahal, bahkan radio saja tidak semua orang punya. Fatoni masih belia pada masa itu, dan dia suka ikut nonton televisi di rumah tetangganya, bersama anak-anak lain. Biasanya mereka menonton televisi pada sore hari, ketika TVRI menayangkan acara untuk anak-anak. Tetapi seringkali ada acara televisi yang bagus pada malam hari, dan Fatoni serta anak-anak lain ikut menonton televisi di rumah tetangga di malam hari, bahkan kadang sampai cukup larut malam kalau besok pas libur sekolah. Tetapi kesenangan nonton televisi sampai malam itu kemudian harus ditinggalkan, ketika sesuatu yang sangat menakutkan muncul di kampung mereka dan meneror para penduduk. Masyarakat di kampung Fatoni menyebut teror itu sebagai Mbah Jenggot, merujuk pada sesosok kakek tua berjenggot panjang, yang mengetuk-ngetuk pintu rumah di tengah malam, lalu menawarkan sesuatu yang mengerikan. Kisah tentang teror itu dimulai suatu malam, dan keluarga Fatoni menjadi salah satu sasaran teror misterius itu. Suatu malam, keluarga Fatoni sudah terlelap dalam tidur di rumahnya, karena waktu itu sudah tengah malam. Rumah Fatoni juga sudah gelap, karena hanya ada lampu teplok yang masih menyala di kamar. Tapi kemudian ibu Fatoni terbangun dari tidur karena mendengar pintu rumah diketuk-ketuk. Jadi ia pun lalu membangunkan ayah Fatoni, sementara suara ketukan di pintu masih terus terdengar. Pak Asnawi, ayah Fatoni, terbangun dari tidur, dan ikut mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Pada masa itu belum ada ponsel, sementara telepon rumah hanya dimiliki orang-orang kaya yang sangat jarang. Jadi ketika mendengar suara ketukan pintu di tengah malam itu, Pak Asnawi berpikir kalau itu mungkin saudara jauh yang terpaksa datang ke rumah mereka larut malam, untuk mengabarkan sesuatu yang penting. Tanpa curiga atau berpikir macam-macam, Pak Asnawi pun melangkah ke pintu depan, lalu membukakan pintu untuk menerima tamu yang datang. Namun, ketika pintu terbuka, Pak Asnawi mendapati seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Orang yang berdiri di depan pintu rumahnya adalah sesosok kakek tua dengan jenggot panjang, dan tubuhnya tampak bungkuk. Tangan kanannya memegangi tongkat, sementara tangan kirinya membawa buntalan entah apa. Sebelum Pak Asnawi sempat mengatakan apapun, kakek tua yang aneh dan tampak menyeramkan itu berkata dengan nada tanya, "Gatel opo buntel?" Pertanyaan dalam bahasa Jawa itu memiliki arti gatal atau bungkusan. Pak Asnawi kebingungan dengan sosok yang ada di hadapannya, juga pertanyaan yang diajukannya. Jadi Pak Asnawi pun mencoba menanyakan siapa kakek tua itu, dari mana asalnya, dan pertanyaan lain, tapi kakek tua itu hanya mengulang pertanyaannya, "Gatel opo buntel?" Percakapan di pintu rumah itu didengar istri Pak Asnawi yang lalu mendatangi dan ikut bergabung dengan mereka. Kakek tua itu kembali mengulang pertanyaannya, "Gatel opo buntel?" Karena merasa terganggu dengan kedatangan kakek tua yang aneh dan menyeramkan itu, istri Pak Asnawi spontan menjawab, "Gatel." Kakek tua itu lalu pergi, melangkah tertatih dengan tongkatnya, meninggalkan rumah Pak Asnawi. Begitu bayangan kakek tua itu menghilang ditelan kegelapan malam, Pak Asnawi dan istrinya merasakan sekujur tubuh mereka gatal-gatal. Mereka tidak tahu apa penyebabnya, tapi rasa gatal yang muncul di tubuh mereka mirip terkena ulat yang bikin gatal,
dan rasa gatal itu terasa di sekujur tubuh, bahkan menimbulkan bentol-bentol kemerahan. Setelah menutup pintu rumah dan menguncinya, Pak Asnawi dan istrinya segera kembali ke kamar, dan mendapati Fatoni serta adiknya terbangun dari tidur. Pak Asnawi maupun istrinya segera menjauh, karena khawatir kalau gatal di tubuh mereka dapat menular. Semalaman itu ayah dan ibu Fatoni tidak bisa tidur karena terus merasa gatal di sekujur tubuh. Dari kepala, leher, dada, punggung, kedua tangan, sampai kedua kaki, rasanya gatal semua. Ayah dan ibu Fatoni seperti orang aneh yang terus menggaruk-garuk tubuh mereka sendiri, dan pemandangan itu membuat Fatoni teringat selamanya. Belakangan, rasa gatal yang dialami orang tua Fatoni perlahan berkurang ketika menjelang subuh, dan akhirnya benar-benar hilang setelah azan subuh berkumandang. Tapi bekas bentol kemerahan di tubuh mereka masih ada dan belum hilang. Ketika pagi datang, kampung tempat tinggal Fatoni geger. Saat orang-orang mulai keluar rumah, mereka saling bercerita tentang kakek tua aneh yang tadi malam mendatangi rumah mereka. Ternyata, yang didatangi kakek tua berjenggot itu bukan hanya rumah Fatoni, tapi juga beberapa rumah lain di kampung itu. Dan sama seperti saat datang ke rumah Fatoni, kakek tua misterius itu mengajukan pertanyaan serupa, "Gatel opo buntel?" Orang-orang yang memilih gatel kemudian mengalami gatal-gatal di sekujur tubuh mereka, yang belakangan berangsur-angsur hilang saat subuh datang. Mereka bahkan saling memperlihatkan bekas-bekas bentol kemerahan di tubuh mereka, sebagai tanda atau bukti kalau mereka mengalami gatal-gatal semalaman. Yang menakutkan, ternyata ada beberapa rumah yang memilih buntel, dan akibat yang terjadi sangat mengerikan. Mereka yang memilih buntel didapati meninggal dunia malam itu juga. Fatoni masih ingat, pagi itu ada kabar 6 orang yang meninggal di malam yang sama. Ada pasangan suami istri yang sama-sama meninggal, ada pula yang berstatus janda atau duda. Menurut anak-anak mereka yang kebetulan menyaksikan peristiwa itu, ayah atau ibunya didatangi kakek tua misterius di tengah malam, dan ditawari gatel atau buntel, dan ayah atau ibu mereka menjawab buntel. Beberapa jam setelah kakek tua menakutkan itu pergi, mereka yang menjawab buntel kemudian meninggal. Hari itu, kampung Fatoni benar-benar gempar sekaligus sangat sibuk. Gempar akibat kemunculan kakek tua aneh yang entah datang dari mana, juga sibuk karena mereka harus menguburkan beberapa jenazah sekaligus di hari yang sama. Seharian itu topik percakapan semua orang di kampung Fatoni hanyalah kakek tua yang datang di tengah malam. Namun tidak ada satupun dari penduduk di sana yang tahu siapa kakek tua itu. Belakangan, ada salah satu warga yang dianggap memiliki kemampuan spiritual di sana, yang mengatakan bahwa pilihan buntel yang ditawarkan kakek tua misterius itu adalah buntelan kafan atau bungkus kain kafan. Jadi yang memilih gatel mendapat gatal-gatal di sekujur tubuh, sementara yang memilih buntel kemudian meninggal. Orang yang meninggal biasanya dibungkus kain kafan. Setelah mendengar penjelasan itu, para warga pun sepakat untuk tidak membukakan pintu kalau ada yang mengetuk di tengah malam. Karenanya, mereka pun bersepakat untuk tidak mendatangi rumah siapapun di malam hari, sampai keadaan kembali aman dan normal. Kesepakatan itu lalu disampaikan pada seluruh warga kampung, agar mereka semua tahu sekaligus waspada. Hari itu terasa berjalan sangat cepat, dan ketika malam akhirnya datang, penduduk di kampung Fatoni dicekam kecemasan dan ketakutan. Rumah-rumah telah menutup pintunya masing-masing sejak maghrib, anak-anak tidak lagi bermain atau menonton televisi di rumah tetangga, dan kampung Fatoni seperti berubah menjadi kampung mati. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah. Malam itu, Fatoni dan adiknya meringkuk di kamar bersama orang tua mereka, dengan hanya diterangi lampu teplok. Ada perasaan takut kalau kakek tua misterius itu kembali datang, dan jam demi jam terus berjalan. Menjelang tengah malam, Fatoni dan adiknya akhirnya tertidur setelah tak kuat menahan kantuk. Tapi Fatoni cukup yakin kalau orang tuanya tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, warga kampung Fatoni kembali saling bertemu,
dan rupanya ada beberapa rumah yang pintunya diketuk-ketuk saat tengah malam. Tapi para pemilik rumah tidak ada yang membukakan pintu, meski mereka sangat ketakutan selama ketukan itu masih terdengar. Ketukan di pintu itu berlangsung cukup lama, dan seperti menjadi teror yang sangat menakutkan. Mereka sama-sama tahu bahwa jika mereka nekat membukakan pintu, mereka akan berhadapan dengan kakek tua menakutkan yang menawari dua pilihan menakutkan. Jadi daripada harus bertaruh nyawa, mereka memilih tidak membukakan pintu, meski ketakutan di dalam rumah. Teror berupa kedatangan kakek tua berjenggot di tengah malam yang mengetuk-ngetuk pintu itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Setiap malam, selalu ada beberapa rumah yang mendapat ketukan pintu di tengah malam, meski tidak ada yang berani membukakannya. Karena banyaknya orang yang membicarakan sosok kakek tua berjenggot itu pula, warga di kampung Fatoni kemudian menyebutnya Mbah Jenggot, yang artinya kakek tua berjenggot. Setelah 3 malam berturut-turut meneror kampung Fatoni, Mbah Jenggot sepertinya tidak muncul lagi. Beberapa malam setelah itu, para penduduk tetap waspada dan telah bertekad tidak akan membukakan pintu jika ada yang mengetuk malam-malam. Tapi seiring waktu, tidak ada lagi orang yang mengabarkan pintu rumah mereka diketuk pada tengah malam. Sejak itu dan seterusnya, Mbah Jenggot benar-benar tidak pernah muncul lagi. Namun, sampai bertahun-tahun kemudian, bahkan sampai kini, warga di kampung Fatoni tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya, bagaimana asal-usulnya, kenapa mendatangi rumah-rumah di tengah malam, dan kenapa menawari dua pilihan yang mengerikan. Fatoni sekarang telah menjadi pria dewasa, begitu pula anak-anak lain di kampungnya. Sementara orang tua Fatoni, juga rata-rata orang tua lain yang hidup pada zaman teror Mbah Jenggot, kebanyakan sudah meninggal. Dan Fatoni, sebagaimana anak-anak lain di kampungnya, masih selalu ingat malam-malam menakutkan di masa kecil mereka, ketika dihantui kedatangan Mbah Jenggot di tengah malam yang mencekam. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, agar tidak didatangi Mbah Jenggot, dan agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.